Apa betul dosa zina ditanggung oleh 40 rumah di sekitar orang yang melakukan zina itu? Ada satu tempat gitu yang ada yang melakukan zina. Tahu-taunya yang 40 rumah nggak tahu apa-apa gitu kan. Nanti pas catatan amal, apa ini? Tetanggamu zina gitu. Asik nggak kayak gitu? Kasih kan? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Surat Fatir ayat 18 ya. Dan orang yang berdosa itu gak akan mau dia dibebani dosa oleh orang lain yang berdosa. Kita kan udah dosa, cukup dengan dosa kita aja. Malah kalau bisa dosa kita dipindahin sama orang lain. Dan gak ada yang mau nanggung dosa orang lain. Itu. Jadi kalaupun ada memang hadisnya sudah bisa dipastikan hadis maudhu atau palsu, buat-buat. Bisa jadi hadis orang yang membuat hadis itu nakut-nakutin kan, gitu kan, supaya nggak ada yang zina, buatlah hadis seperti ini kan, dulu kan kayak gitu, buat nakut-nakutin. Dia sebut ini hadis, tapi kebablasan, ya kebablasannya maksudnya sudah kepalang ini tersebar hadis ini. Jadi dianggap itu dari Nabi, padahal bukan. Ini hadisnya hadis palsu. Zina. Zina itu adalah dosa yang hina. Hina banget. Zina, selingkuh, hina. Kehinaannya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia sudah berkeluarga, keluarganya juga yang hina. Kalau dia belum berkeluarga, orang tuanya yang hina. Ikut terhina, itu zina. Dan kalaupun dia tobat, tetap dicap azani atau azaniatu, pezina. Benar gak? Ada orang misalkan yang musyrik, salah satu anggotanya musyrik. Terus dia yang musyrik itu taubat. Seneng gak keluarganya? Bangga kan? Oh dia dari, mohon maaf, dari agama lain masuk agama Islam. Bangga kan keluarganya? Tapi ada satu keluarga yang zina, ketahuan, terus dia taubat. Hilang gak rasa malu yang ada di keluarga? Bangga gak karena orang yang sudah zina ini taubat? Tetap hinanya masih paten itu, permanen, tetap nempel itu. Dan itu tidak hanya keluarga, tetangganya juga malu. Itu. Imbasnya iya kepada 40 rumah. Karena terkenal gitu kan. Wah, di kampung anu ada orang yang zina. 40 rumahnya ikut nanggung malu, tapi dosanya enggak. Mungkin itu maksudnya. Ya kan? Makanya dari sini perlulah di sini RT, RW, kan di sini kita banyak taman. Itu la haula wala quwata illa billah, subhanallah. Itu kalau saya ke taman, Pak, taman apa tuh di sana, Sepatu Dea, itu anak-anak masih pakai seragam SMA pada mojok itu wallahu alam ngapain. Saya nggak mergok dia ngapa-ngapain, cuma lagi mojok. Pikiran kita lagi mojok kayak gitu ngapain? Minimal kan ngapain gitu, mojok dan di belakang nggak ketahuan. Kalau orang, misalkan saya, lihat seperti itu, saya biarin, saya dosa. Karena dia sudah taqrabu zina kan? Mendekati terhadap zina. Yang dilarang sama agama kan itu. Potensi untuk melakukan zina yang harus dilarang kan? Buatlah peraturan dalam taman itu, dilarang pacaran. Bener gak? Harusnya kan kayak gitu. Ya, RT kah, RW kah, pengelola taman kah? Dan kita yang melihat ketika mergok seperti itu, harus nahi mungkar, benar gak Pak? Nah itu, minimal larang lah, jangan kayak gitu. Nah itu, yang dosa itu adalah orang yang lihat ada yang akan melakukan zina atau taqrabu zina, tapi dia tidak melarang. Nah itu yang dosa.
Tapi kalau zina dia sembunyi-sembunyi, ternyata tahu-taunya dia zina, 40 rumah itu tidak tidak menanggung dosanya. Ya dosa dia aja. Yang enak lo gitu kan? Kan gitu istilahnya. Yang dosa itu hanya yang melakukan. Yang tetangga-tetangganya tidak, hanya hina aja kan, rasa hina kan kita. Coba ada orang yang zina sampai diliput sama TV, naudzubillah gitu kan. Di sini pertanyaannya, apakah betul dosa zina ditanggung oleh 40 rumah di sekitar orang yang melakukan zina itu? Ya kalau dosanya enggak, kalau malunya iya. Ya kan? Azab itu turun apabila tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada pelarangan, misalkan di taman ditulisinlah dilarang pacaran, dilarang berduaan yang bukan muhrim. Ada saya lihat di salah satu taman itu ngejeblok gede Pak, dilarang berbuat asusila, dilarang anak SMA yang masih pakai seragam berdua-duaan di taman. Ada itu larangannya seperti itu. Kenapa di sini nggak ada? Jadi kesannya ada pembiaran. Ya saya jujur aja di Taman Dea tuh kemarin pas sama istri ke sana, astagfirullahaladzim. Ayah lihat gak? Iya lihat. Samperin aja, nggak boleh gitu. Pulang. Minimal gitu aja kita udah terhindar dari karena kita ada upaya nahi munkar kan. Nah itu. Ya zina itu meskipun sudah ditaubati, hinanya tetap ada. Naudzubillah ya Pak ya. Jangan sampai kita naudzubillah lah, jangan sampai kita atau keluarga mencicipi dosa yang hina itu. Ya. Dan zina itu Bapak-bapak, sedikit lagi ini bahayanya. Kalaupun memang ada orang yang berzina, sudah terbukti zinahnya, jangan sampai disebarin. Ada orang di sini zina, sudah terbukti zinanya, jangan sampai disebarin. Sampai kita aja udah, gak boleh berisik. Itu dosa zina. Yang ada sekarang kan jadi konsumsi publik, benar gak? Ya, kalau ada peristiwa-peristiwa zina kayak gitu, justru itu yang laku di pasaran kan itu. Ya benar gak? Itu padahal dosa besar itu selain zinahnya adalah ngomongin orang zina. Hati-hati ngomongin orang zina, padahal betul dia zina. Itu yang ngomongin zina tuh dosa juga sama. Bahayanya zina kayak gitu. Karena apa? Karena dosa zina itu saking hinanya nanti akan ngerembet. Akan istilahnya kalau penyakit akan nular. Ada lagi kejadian zina yang lain. Setelah itu diomongin lagi ada kejadian lagi zina yang serupa. Pasti seperti itu. Kayak pandemi gitu. Dan virusnya emang benar-benar merambatnya cepat itu. Makanya kalau ada dosa zina, ada yang zina misalkan di keluarga, cukup keluarga yang tahu. Udah, stop gitu. Jangan ngomong ke siapa-siapa. Taubat sama Allah. Apakah dosa zina bisa diampuni? Bisa. Ya. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Dan apabila dia taubat kepada Allah dan beriman dan beramal soleh, maka dia akan digantikan keburukannya itu digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan. Asal tobat itu mengakui, jangan ngulangin. Nah itu kan tobat. Ngaku, jangan diulangi. Itu kan konsep tobat kayak gitu. Baik Bapak-bapak, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sudah masuk waktu Isya. Terima kasih banyak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.